A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalbu kita, mari kita bacakan Al-Fatihah. Saudaraku, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Tuhan yang maha segala-galanya di channel ini, yaitu channel Baca TV Official, dalam episode 3. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Tuhan berkenan memberikan hidayahnya atau menurunkan hidayahnya kepada kita dengan mempermudahkan kita untuk mencintai dan memahami kitabnya, yang insya Allah yang akan kita baca dan mempelajari isi yang terkandung di dalamnya. Dan semoga Tuhan memberikan kenikmatan hidup baik di dunia ini maupun di akhirat nanti kepada kita semua, khususnya bagi saudara-saudara yang sudah bergabung di channel ini. Amin, 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 ya rabbil alamin. Di episode 3 ini kita akan mulai membaca terjemahan kitab suci Al-Quran, dan kita mulai belajar untuk memahami isinya. Dari mana kita akan memulai membaca? Tentu saja dari surat 1, yaitu surat Al-Fatihah. Namun anjuran para ulama dan guru-guru ngaji dimanapun, dari dulu hingga sekarang,
kalau kita mau baca Quran atau mau ngaji, kita diwajibkan untuk membaca, atau kita diwajibkan diawali dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Baru baca bismillah, baru kita ngaji atau baca Quran yang di surah-surah yang kita maksud. Dan setelah kita membacanya, terjemahan dari kitab suci Al-Quran, baru kita ketemu ayatnya. Ternyata membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim di awal pengajian itu merupakan salah satu perintah Tuhan. Ayatnya ada di surat 16 An-Nahl ayat di 98. Ingat saudara, perintah Tuhan untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim di awal pengajian. Suratnya ada di surat 16 An-Nahl ayat 98. Saya bacakan teks Arabnya dengan terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, maka apabila engkau dalam kurung Muhammad tutup kurung hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi ini dalilnya. Saya ulangi terjemahannya. Maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini menarik saudara, tentang meminta perlindungan kepada Allah dari setan. Di sini ada kalimat setan. Jadi ayat ini jelaslah bahwa ngaji diawali dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah wajib adanya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak saudara untuk menggarisbawahi tentang kalimat setan. Banyak sekali di dalam Al-Quran diulang-ulang tentang setan. Salah satu di antaranya surat 2 Al-Baqarah ayat 168 yang saling berkaitan. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, makanlah dari yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Saya ulangi, wahai manusia, makanlah dari yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat tentang setan disandingkan dengan makan, perintah makan. Saya singgung sedikit soal makan. Jadi saudaraku sekalian, kita umat Islam ini makan saja insya Allah kita sudah mendapat pahala. Makan saja. Jadi makan itu bukan sekedar menghilangkan lapar atau bukan sekedar selera, tetapi berdasarkan ayat ini jelaslah bahwa makan itu juga perintah. Jadi insya Allah kita makan saja sudah dapat pahala. Amin. Bil alamin. Jadi nanti pembahasan tentang makan kita lanjut di episode berikutnya. Nah, ini kita fokus ke kalimat langkah-langkah setan, dan setan itu musuh yang nyata bagimu. Langkah-langkah setan itu artinya pendapat kuat bahwa langkah-langkah setan ialah tipu daya. Tipu daya orang-orang yang menjurus kepada kejahatan. Itulah langkah-langkah setan. Kemudian, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, ini lebih menarik lagi. Ayat ini tentang kalimat musuh yang nyata. Di ayat ini Tuhan menyatakan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengenal setan? Apakah saudara sudah melihat setan? Apakah saudara sudah bertemu dengan setan? Atau apakah saudara sudah pernah berantem dengan setan? Jika belum, bagaimana? Sementara Tuhan menyatakan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Mari kita telusuri lebih lanjut yang berkaitan atau yang saling berkaitan, yaitu di surat terakhir, surat yang ke-114, yaitu surat An-Nas ayat 4, 5, dan 6. Saya bacakan teks Arabnya. Ini terjemahan Quran yang saya punya.
Jadi sekali lagi saya ulangi, karena ini judulnya belajar, jadi kita langsung melihat dari sumbernya. Saya bacakan ya, saya ulangi. Surat terakhir, surat yang ke-114, An-Nas, ayat 4, 5, dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Ayat 4-nya, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan yang bersembunyi. Jadi setan itu udah jahat bersembunyi lagi. Tapi yang menarik di ayat berikutnya, ayat 5. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Yang membisikkan ke dalam dada manusia. Jadi pengertian daripada yang membisikkan ke dalam dada manusia ini, pendapat para ulama kuat bahwa ialah keinginan kita sendiri terhadap hal-hal yang negatif, yaitu hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan. Dan keinginan untuk bermaksiat kepada Tuhan. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Tuhan ini tidak perlu lagi saya jelaskan panjang lebar, karena saya yakin saudara pun sudah tahu, dan kebanyakan orang perbuatan atau keinginan baik buruk itu orang sudah pada tahu. Cuman yang terjadi adalah pura-pura tidak tahu yang terjadi. Kita lanjut ke ayat ke-6. Minal jinnati wan nas, dari dalam kurung golongan tutup kurung jin dan manusia, atau dari jin dan manusia. Ayat ini kalau kita mau sandingkan dengan surat Al-Baqarah ayat 168 tadi tentang musuh yang nyata, ini sudah jelas nih, dari jin dan manusia. Jadi musuh yang nyata itu dari jin dan manusia. Oleh karena jin itu tidak kelihatan, itu tadi itu yang sudah dijelaskan dalam ayat 5, yang membisikkan, dari jin membisikkan ke dalam dada manusia, muncullah keinginan. Nah,
Nah, sehingga yang tadi saya bilang bahwa pendapat ulama kuat bahwa bisikan itu adalah keinginan kita sendiri. Jadi ulama menyatakan begini, hati-hati dengan keinginanmu. Ada juga yang menyatakan bahwa manusia itu rebutan antara iblis dengan malaikat, karena di dalam diri manusia itu ada keinginan baik, ada keinginan yang tidak baik. Kalau keinginan baik itu datangnya dari malaikat, keinginan buruk itu datangnya dari iblis. Jadi manusia jadi rebutan antara malaikat dengan iblis. Jika malaikat yang menang, maka orang itu akan selalu condong kepada kebaikan. Jika iblis yang menang atau kita selalu mengikuti keinginan kepada hal-hal yang buruk, maka kita akan condong kepada hal-hal yang buruk. Itulah sebabnya para ulama menyatakan bahwa hati-hati dengan keinginanmu. Jadi jelas ya saudara bahwa keinginan itu nyata, atau orang yang membisikkan kepada hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan itu nyata. Contoh, bagi kita yang laki-laki atau bagi kaum Adam, datang teman-teman untuk mengajak berjudi misalnya, mengajak mabuk misalnya, ya maksiat-maksiat yang lain. Itu kan nyata. Itu nyata. Jadi semoga Tuhan memberikan atau Tuhan menurunkan hidayahnya kepada kita semua, sehingga saudara-saudara pun bisa memahaminya tentang kalimat musuh yang nyata. Jika belum saudara pahami di kesempatan ini, saya sarankan nanti dibacanya berulang-ulang, diulangi lagi. Sandingkan antara surat Al-Baqarah ayat 168 dan surat An-Nas 45 dan 6. Sandingkan, kemudian bacanya berulang-ulang. Insya Allah setan itu akan benar-benar menjadi nyata. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Nah, saudara, untuk kesempatan yang berbahagia ini saya akhiri sampai di sini dulu. Yang salah datang dari saya, yang benar datang dari Tuhan.
Semoga Tuhan dapat mempertemukan lagi, atau semoga Tuhan mempertemukan kita lagi di episode-episode berikutnya. Di episode berikutnya, insya Allah kita akan bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang penuh dengan cinta, Ar-Rahman Ar-Rahim, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.